1 minggu lalu kalau nggak salah. Sebelum Mpo Alpa meninggal, jadi Mpo Alpa WhatsApp gitu. Mungkin itu bukan pertanda ya, supaya mungkin gue jengukin, tapi kondisi gue nggak tahu kalau dia dirawat gitu. Pokoknya nggak bisa dilupakan sosok Mpo di mata gue, yang benar-benar orang yang sangat amat baik gitu. Deras air mata serta duka mendalam benar-benar tengah menyelimuti panggung hiburan tanah air usai komedian Nina Carolina atau yang akrab disapa Empok Alpa harus pergi menghembuskan nafas terakhirnya pada hari Jumat, tanggal 15 Agustus 2025 silam. Dalamnya luka yang menggores hebat tentu masih sukar untuk dihapuskan dari hati keluarga, sahabat, maupun penggemar almarhumah Empok Alpa yang tersebar di seluruh penjuru negeri. Namun tak banyak yang mengetahui, selebritis Billy Syahputra ternyata memiliki penyesalan tersendiri. Pasalnya sebagai sosok sahabat, ia justru tidak tahu menahu bila almarhumah Empok Alpa sedang mengidap penyakit berat. Belum lagi terdapat pula satu momen penting yang ia lewatkan 1 minggu lepas. Lantas seperti apakah penjelasan Billy terkait hal tersebut? 1 minggu lalu kalau nggak salah, sebelum Mpo Alpa meninggal, jadi Mpo Alpa WhatsApp gitu. Abang lagi di parkiran RSPP. Gue tuh nggak tahu tuh RSPP itu apa. Gue bilang gue lagi nggak di parkiran gitu. Enggak, oh mungkin Idung salah lihat. Mungkin Idung lihat gue di parkiran, bilang kali yang mau Mpo Alpa gitu nggak sih Idung? Orang. Hah? Security. Oh security. Iya, jadi gimana ceritanya? Iya, sengaja nengokin. Pembila lagi nengokin tuh ke atas, pembila nengokin mau ngomong kayak gitu mah. Pembila udah di sini. Lo aja nggak ngasih tahu gue Mpo Alpa sakit. Ya intinya gitulah teman-teman, gue sedikit sedih lah Mpo Alpa sakit di rumah sakit. Gue nggak tahu sama sekali. Kalau gue tahu pastinya gue jengukin. Mungkin itu bukan pertanda ya, supaya mungkin gue jengukin, tapi kondisi gue nggak tahu kalau dia dirawat gitu. Mungkin memang sosok Mpo Alpa orang yang nggak pengen orang banyak tahu tentang kondisi dia. Dia kan memang orang yang tegar gitu, orang yang sangat kuat gitu. Dia nggak pernah mau cerita sama siapapun. Kalau setahu gue ya, bayangin gue aja nggak tahu kalau Mpo Alpa dirawat. Gue tahu kalau Mpo Alpa itu lagi sakit, gue tahu gitu. Tapi pas dirawat gue nggak tahu sama sekali. Pokoknya 1 minggu sebelum Mpo meninggalin kita semua, Mpo sempet WhatsApp gitu. Bang Billy di parkiran SPP. Enggak po, nggak lagi di parkiran gitu. Oh soalnya si Idung ngeliat Bang Billy kata gitu. Oh ternyata Mpo waktu itu lagi di rumah sakit setelah cerita-cerita sama Idung gitu, sama Anwar. Kita dari pihak keluarga, teman-teman semua, sebagian teman-temannya itu memang diamanatin sama beliau itu untuk keep silent masalah penyakitnya. Karena beliau sempat bilang sama saya gini, nggak apa-apa Tika, sekarang keep silent aja dulu. Nanti kalau memang sudah waktunya, biar gue yang hubungin media semua, gue telepon, kita konferensi pers, biar gue speak up langsung di depan kamera apa yang selama ini terjadi sama gue. Dia selalu ngomong begitu sama saya, tapi ternyata nggak kesampaian. Dan sekarang teman-teman udah tahu, ya itu. Jadi kok selama ini menderita kanker payudara. Walau kini hatinya habis digelayuti beratnya penyesalan, Billy Syahputra mencoba untuk ikhlas. Hebatnya, belakangan Billy tampil bak garda terdepan tiap kali keluarga almarhumah Empok Alpa membutuhkan bantuan. Mulai dari hadir secara langsung, tiap kali agenda tahlilan diselenggarakan, hingga turun langsung mengebumikan raga almarhumah ke peristirahatan terakhirnya. Ya, semua dilakukan oleh Billy Syahputra untuk suami serta buah hati dari sang sahabat tercinta. Lantas, seperti apa sebenarnya sosok almarhumah Empok Alpa di mata Billy hingga membuatnya benar-benar terpukul dengan kabar ini? Serta apa pula alasan Billy terjun langsung ke Yang Lahat?
Ya karena kondisi suaminya yang nggak bisa, lagi shock banget, lagi lemes banget, dan juga Bang Idung juga udah lemes lah, udah pingsan gitu. Jadi ya ada keinginan juga dari Billy pribadi ingin mengantarkan Tempat peristirahatan ya, tempat peristirahatan terakhirnya Po Alpa gitu. Gini, kalau kita urut dari bahasanya silsilah ya, Po Alpa ini orang yang sangat gampang akrab gitu. Pertama kali ketemu sama Po Alpa di salah satu televisi, kemudian sampai akhirnya kita ngobrol seru-seruan, terus sering main ke rumah ya dong ya, sampai jam Pagi, jam 2 pagi, jam 3 sekedar curhat Po Alpa. Kemudian ya terus berjalan, ya akhirnya kita chemistry dapet, terus juga udah beranggapan Po Alpa kalau ketemu gue tuh kita udah kayak adik kakak lah gitu. Pokoknya nggak bisa dilupakan sosok Empol di mata gue, yang benar-benar orang yang sangat amat baik gitu. Dan makanya kalau bisa dibilang garda terdepan ya, kalau misalkan memang gue bisa melakukan apa yang bisa gue lakukan selagi hal positif, ya gue lakukan gitu sih teman-teman. Apalagi pokoknya yang tadi sempat gue singgung, nggak cuma gue sih sebenarnya, sama teman-teman lainnya juga orang yang sangat tulus, kalau kalian bisa lihat gitu. Partner kerja yang luar biasa, effortnya luar biasa, dedikasi buat sebuah kerjaan tuh luar biasa, dan dimanapun dia berada selalu bikin happy orang. Dia orang baik, nggak pernah nyusahin orang. Di mana tempat dia selalu ngasih motivasi buat kita, dan dia selalu nutupin rasa sakitnya. Dan sekarang yang jelas dia akan jadi salah satu setiap harinya akan jadi sebuah tambahan untuk aku, Alizana dan keluarga, untuk kirim Fatihah every day buat dia. Dan mudah-mudahan beliau ditempatkan di sisi yang terbaik, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dapat dipungkiri memang, sucinya hati serta deretan budi baik almarhumah belakangan ini memang tak ada hentinya muncul di permukaan. Satu persatu tokoh mulai kuat untuk menceritakan seperti apa sosok Empok Alpa semasa hidupnya. Hal itu pula yang dilakukan oleh Billy Syahputra. Namun, alih-alih bercerita tentang hal yang memancing deru air mata, Billy justru membagikan cerita yang menghangatkan jiwa, di mana ia bercerita bahwa sosok Empok Alpa merupakan pribadi yang begitu cinta dengan keluarga, terutama kepada para buah hati. Hal itu pun terbukti lantaran kerja keras almarhumah di panggung hiburan selama ini, semua ia lakukan demi keluarga. Waktu curhat ya, ini sedikit bocoran. Waktu curhat Po Alpa tuh sampai nangis. Dia tuh pengen, dia nggak tahu cinta banget sama Idung nih. Gue bingung tuh, dia tuh Karena cinta banget. ketampanannya suaminya bang. Iya deh. Iya, karena ketampanannya. Dia cinta banget sama Idung, sama anak-anaknya pastilah cinta banget. Kalau sama anak-anaknya wajar lah cinta banget, tapi dia sama Idung cinta banget. Gue nggak tahu, dia sempet cerita, gue udah nggak mau ninggalin Idung gue, mati gue sama Idung, sama anak-anak gue nyari duit buat keluarga gue. Pokoknya buat kita sehat-sehat Bang Billy, dia kayak gitu. Pokoknya banyak lah cerita yang diceritakan sama Po Alpa. Ini salah satunya itu. Itu pengen ngebahagiain keluarga, dia pengen jadi orang yang sukses lagi, jadi orang yang lebih baik lagi, gitu aja sih. Yang pertama adalah yang ingin gue sampaikan, gue berharap buat Bang Idung harus tegar, harus semangat jalan hidup. Buat orang-orang yang menyayangi Empok, keluarga, orang-orang terdekat, harus sabar, harus semangat. Dan buat Empok, semoga Empok ditempatkan di tempat yang paling indah dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah Empok bahagia, mudah-mudahan ya Allah. Dan segala perbuatan-perbuatan yang tidak disengaja, mohon maaf buat teman-teman, tolong dimaafkan kalau ada salah-salah ya. Hidung Tutur bahasa, iya, kata-kata, karena kan perilaku. memang tujuan Po tuh niatnya bercanda, nggak ada niat apa-apa gitu sih. Kalau misalkan bercandanya kurang berkenan gitu sih teman-teman. Dan saya pribadi sekali lagi
ya turut berbelasungkawa gitu sih. Pejuang untuk keluarga. Hampir sama dengan aku, pekerja keras, kerja nggak pernah lihat Alpa main ya, kerja untuk keluarga. Sekarang kita ngerti kenapa Alpa dikasih Allah viral, terus setelah itu keviralannya bisa bertahan lama, dia bisa dikasih rezeki. Ternyata emang Allah menitipkan rezeki untuk keluarga, untuk hidup buat anak-anaknya. Temen yang nggak pernah iri-irian dalam mencari nafkah. Selain dikenal sebagai sosok yang sangat mencintai sang suami, almarhumah Empok Alpa juga ramai dikenal dengan kemurahan hatinya. Ya, sebagai seorang selebritis, almarhumah tidak pernah sekalipun enggan untuk menjulurkan tangan bantuan kepada siapapun yang membutuhkan. Baik itu dari dunia selebritis hingga warga sekitar kediamannya. Salah satu kisah kebaikan almarhumah Empok Alpa dibuka oleh seorang pedagang kudapan keliling, yang mana jasa kebaikan Empok Alpa membantunya untuk mengais rezeki demi keluarga. Lantas seperti apa pengakuannya tentang kebaikan almarhumah Empok Alpa? Awal ceritanya begini, maksudnya kan waktu jalan ini kan ditutup. Tapi waktu jalan ini rumah kebun ini belum dibeli Ibu Alpa sama orang lain, tapi saya nggak kenal tuh orangnya. Pas dibeli sama Ibu Alpa, kan saya bingung. Di sini tutup, di sini dijual, dibeli. Nah ya kan, jadi nggak ada jalan. Nggak ada akses ya Pak? Nggak ada akses jalan. Nah, terus alhamdulillah Ibu Alpa ngasih jalan ini sekarang, sampai sekarang tuh. Kalau masalah itu udah lama sih, hampir setahunan lebih setahunan. Itu Bapak sendiri yang minta langsung atau Empok Alpanya memang memang dari hatinya sendiri. Jadi dia mengasih. artinya untuk memudahkan akses betul, memudahkan akses jalan. Juga istilahnya gimana sih kalau ada rumah tapi nggak ada jalan, kan gitu bingung. Belum ada jalan di sana, kan ditutup. Ya tutup. Pas dibeli sama Ibu Alpa, alhamdulillah dia ngasih jalan. Jadi itu yang saya nggak bisa lupain. Jadi kebaikan jalan banyak sebetulnya Bu. Maaf ya. Jadi kalau sekitar sini kalau lagi hari raya open house, itu anak-anak pada dikasih duit sama dia. Nggak ngilangin, open dia kan suka open house tuh. Jadi anak-anak tuh dikasih berapa saya nggak tahu deh, yang penting dikasih sama dia. Sampai sekitar ini seluruhnya bahagia. Kebaikan dia sebetulnya memang istilahnya banyak sih. Iya memang satu itu memang dari kecil juga istilahnya memang dekat sama saya. Jadi kalau masalah kebaikan memang dari kecil udah baik dia. Istilah sifatnya nggak kayak anak-anak yang lain maksudnya. Kalau Ibu Alpa tuh masih kayak ngerasa kayak mimpi ya. Karena nggak disangka-sangka aja gitu. Maksudnya aku bangun tadi kayak ini aja kok kayak masih ngerasa kayak mimpi. Ternyata Empok udah pergi dulu itu dengan umur masih ya 38 ya. Tapi pokoknya pasti aku doain Empok tenang di sana. Karena banyak banget yang sayang sama Empok. Buktinya yang datang banyak banget yang mengantar Empok di rumah terakhirnya. Sahmin bukanlah satu-satunya warga sekitar yang pernah merasakan kebaikan hati Empok Alpa. Mengingat masih banyak warga yang juga merasakan, namun belum dapat kesempatan untuk berbagi cerita. Akan tetapi, kebaikan almarhumah Empok Alpa selama hidup juga meliputi kontribusinya terhadap komunitas sekitar. Kisah itu dibagikan oleh Muhyiddin, seorang ustadz sekaligus ketua Dewan Kemakmuran Masjid. Ya, Ustadz Muhyiddin bercerita kalau di Masjid Al-Anwar, almarhumah Empok Alpa sudah menyumbangkan 1 buah mobil ambulans. Yang mana sudah tak terhitung lagi berapa kali mobil ambulans tersebut sudah dipergunakan demi kebaikan masyarakat sekitar. Lantas seperti apakah penjelasan Ustadz Muhyiddin?
Ini adalah ambulan yang merupakan pemberian dari almarhumah semasa hidupnya. Tepatnya 10 September 2021. Dari kami sebagai Jamaah Masjid Al-Anwar dan lingkungan Kampung Setu tentu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pemberian almarhumah sudah banyak manfaatnya, terutama bagi orang-orang yang terkena musibah meninggal dunia. Ini sudah banyak mengambil manfaat dari ini. Harapan kami semoga almarhumah dengan pemberian yang berupa ambulan ini menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya untuk almarhumah. Dan kami sebagai Jamaah Masjid Al-Anwar tentu sangat merasa kehilangan atas kepergian beliau. Sekali lagi kami mengucapkan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya. Semoga almarhumah diterima segala amal ibadahnya dan diampuni segala dosanya, ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, bagi orang baik banget, insya Allah kita semuanya lihat, kita semuanya jadi saksi ya. Banyak yang bantuin proses penguburan. Jadi aku minta doanya buat semua teman-temannya. Kasih kita doain yang baik-baik buat Pak. Insya Allah semua karya-karyanya kita kenang terus ya, makasih ya. Iya, baik. Insya Allah dia min akhiril jannah insya Allah. Baik, setiap kali diundang acara beliau pasti datang. Terakhir kan ketika saya bikin acara memang beliau saat itu juga curhat, jadi saya rasa sekarang memang Allah sudah semakin sayang sama beliau yang memaafkan sangat dosa. Terima Allah terima segala macam. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.